Daniel pun penasaran, ingin ngobrol sama nenek-nenek itu. Gini, ucap Daniel. Kamu siapa? Kok ada di sini? Lalu sosok nenek-nenek itu pun menjawab, aku adalah ibu dari anak-anakku yang sekarang ada di dalam rumah. Lalu Daniel menjawab lagi, kok kenapa di luar? Kenapa gak ikut masuk di dalam? Yo, kembali lagi bersama saya Taufik di channel Ika Taga. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat video seperti video sebelumnya, yakni menceritakan sebuah kisah atau sebuah cerita fiksi atau fiktif belaka, atau bisa juga bahkan kisah nyata yang dialami oleh seseorang. Namun sekarang kisah ini dialami, kita sebut saja nama orangnya Daniel. Oke. Cerita ini cukup menarik, cukup unik untuk kita bahas, atau cukup unik untuk saya ceritakan kepada teman-teman semuanya. Langsung aja kita ke pembahasan. Pada suatu hari, tepatnya pada hari Kamis, malam Jumat, Daniel ingin pergi ke suatu tempat. Namun sebelum pergi ke tempat itu, saya akan sedikit jelaskan kembali. Daniel ini mempunyai penglihatan mata batin atau bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Seperti itu. Nah, balik lagi. Jadi Daniel ingin pergi ke suatu tempat, ingin melihat-lihat tempat tersebut, ada sosok apa saja sebenarnya yang ada di sana. Dan tempat tujuan ini atau lokasi ini sebuah rumah kosong, sudah berpuluh-puluh tahun tidak dihuni oleh penghuninya. Sudah jelas dengan demikian tempat itu bisa kita sebut angker. Bangunannya pun sudah cukup miris untuk dilihat. Konstruksi bangunannya sudah cukup rapuh atau sudah mengalami kerusakan parah karena sudah lamanya tidak dihuni oleh penghuninya atau pemilik rumah itu. Oke, singkat cerita, Daniel pergi ke sana pada hari Kamis malam Jumat sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam. Daniel pergi ke sana seorang diri. Ia berjalan karena lokasinya tidak jauh dari rumahnya. Dia berjalan sendirian, kurang lebih memakan waktu cuma 5 menitan untuk nyampe ke lokasi tersebut. Daniel langsung bergegas pergi ke sana, mempersiapkan apa saja yang harus dibawa. Singkat cerita, Daniel sudah nyampe ke lokasi tersebut yang memakan waktu 5 menit itu. Sebelum masuk Daniel ke lokasi itu atau ke rumah kosong itu, Daniel sudah banyak melihat sosok-sosok makhluk gaib atau sosok makhluk tak kasat mata di sana. Yang dimana pas di depan rumah itu ada salah satu sosok atau salah satu orang nenek-nenek bungkuk, rambutnya putih, panjang di depan rumah itu. Dan sekarang tiba-tiba nenek-nenek itu terus melihati Daniel ini, terus melihat, terus menatap Daniel, seolah-olah dia ingin ngomong, ingin berbicara terhadap Daniel ini. Namun Daniel menghiraukan hal tersebut. Daniel lebih penasaran dengan yang ada di dalam rumah itu.
Singkat cerita, Daniel menghiraukan nenek-nenek itu dan sekarang Daniel posisinya menuju ke dalam. Ia melewati tangga demi tangga, langkah demi langkah. Tibalah Daniel di sebuah ruangan dapur yang sudah sangat kumuh. Di sana Daniel pun merasakan aura-aura makhluk tak kasat mata di sana. Namun auranya tidak begitu kuat dengan yang ada di dalamnya lagi. Di sana tempat memasak, ada juga toilet atau WC, dan ada juga seperti ruangan khusus seperti untuk pembantu atau apalah di sana itu. Melihat-lihat di sana, tak lama Daniel pun berjalan kembali melewati tangga langkah demi langkah. Tibalah sekarang Daniel di ruangan tengah atau ruang tengah rumah itu. Daniel melihat-lihat di sana, bangunannya sudah sangat kumuh, sudah sangat tak layak dihuni oleh penghuninya. Dan ada satu ruangan yang menarik perhatian Daniel, yaitu sebuah kamar. Daniel seakan-akan ditarik dirinya. Daniel masuk ke ruangan tersebut. Dan sekarang Daniel ada di ruangan tersebut, di ruangan kamar. Di sana ada dua sosok bayi, anak kecil atau bayi, dan ada ibunya yang sedang menyusui. Di sana Daniel pun langsung dilihat oleh ibu dari anak-anak itu. Seolah-olah dia marah, seolah-olah dia keganggu dengan kehadiran Daniel ini. Daniel tidak mau ambil resiko di sana. Daniel pun langsung bergegas keluar dari kamar itu. Daniel tiba-tiba langsung keluar dan ada menuju satu lokasi lagi, yakni kamar mandi. Sana pun auranya cukup kuat juga. Sebelum masuk ke kamar mandi itu pun Daniel sudah melihat sosok nenek-nenek juga. Cuman berbeda dengan yang di depan tadi. Di sana ada nenek-nenek. Bajunya putih, rambutnya putih panjang. Namun, entah kenapa, setiap kali Daniel melihat sosok nenek itu, Daniel merasakan kedinginan. Merasakan seolah-olah tubuhnya menggigil apabila terus mendekati nenek-nenek itu. Sehingga Daniel di sana menjaga jarak dari sosok nenek-nenek itu. Entah kenapa itu. Tapi Daniel tidak mau mengambil resiko, sehingga tidak mengajak ngobrol atau berdiskusi atau berkomunikasi dengan nenek-nenek itu. Daniel hanya berdiam diri melihati sosok nenek-nenek itu. Seolah-olah tubuh Daniel ini merasa menggigil, merasa kedinginan apabila melihat sosok nenek-nenek ini. Entah kenapa itu. Daniel pun terheran-heran akan kondisi yang dialami tubuhnya. Dan sekarang Daniel merasakan badannya menggigil karena melihat sosok nenek-nenek itu. Karena sudah tak kuat, badannya yang merasa menggigil, Daniel memutuskan untuk ke ruangan lain. Jadi rumah ini 2 tingkat ya. Nah sekarang Daniel di lantai bawah. Sekarang Daniel mau menuju ke lantai 2. Masih penasaran. Langsung aja Daniel bergegas ke lantai 2. Langkah demi langkah melewati tangga. Tibalah di lantai 2. Ada sosok wanita berambut panjang sama. Cuman di sini wajahnya wanita ini seperti hancur sebelah. Daniel melihatnya seperti itu. Yang di sini seperti lebam, yang sebelah lagi enggak. Seolah-olah wanita ini terus memandangi Daniel. Seolah-olah wanita ini seakan mendekati, seperti yang tertarik terhadap Daniel ini.
Daniel pun terheran-heran dengan sosok wanita itu. Kok kenapa dia terus melihati dan seolah-olah ingin mendekat kepada Daniel. Namun tiba-tiba siapa disangka ada sosok laki-laki di sana. Datang menghampiri Daniel dan seperti menghalang Daniel untuk lebih mendekat atau masuk ke ruangan sana. Bahkan Daniel diancam untuk diikat di sana karena merasa terganggu terhadap kedatangan Daniel. Namun Daniel tetap ingin menelusuri tempat sana atau rumah kosong di sana, ingin melihat-lihat apa saja yang ada di sana. Daniel mencoba untuk komunikasi dengan sosok laki-laki itu. Namun yang pertama berkomunikasi atau ngobrol, Daniel tetap ditolak untuk sudah pulang saja. Apabila engkau tak ingin pulang, maka bakal terjadi hal-hal yang kamu gak inginkan. Seperti itu ucap laki-laki itu. Namun Daniel masih tetap penasaran dan mencoba lagi untuk meminta izin lah. Dan akhirnya untuk yang kedua kali Daniel ini diizinkan. Cuman tidak lama, jadi cuman sebentar. Diizinkan Daniel lebih masuk, coba menanyai sosok perempuan yang melihati Daniel, yang seolah-olah tertarik terhadap Daniel. Dan benar saja, sosok wanita itu suka terhadap Daniel. Dan sosok laki-laki itu ternyata suaminya. Pantas saja di sini ada kejanggalan ya. Daniel ini dilarang untuk menelusuri di sana. Tak ambil resiko, Daniel pun takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia pun bergegas pergi lagi untuk pulang. Dia langsung pergi lagi ke bawah, ke lantai 1. Lalu dia pergi lagi ke dapur dan sekarang dia di halaman depan. Dan ketemu lagi dengan sosok nenek-nenek yang tadi saya katakan di awal. Daniel pun penasaran, ingin ngobrol sama nenek-nenek itu. Gini, ucap Daniel. Kamu siapa? Kok ada di sini? Lalu sosok nenek-nenek itu pun menjawab, aku adalah ibu dari anak-anakku yang sekarang ada di dalam rumah. Lalu Daniel menjawab lagi, kok kenapa di luar? Kenapa gak ikut masuk di dalam? Lalu sosok nenek-nenek itu pun menjawab kembali, saya dianiaya. Saya tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah oleh sosok suami istri yang tadi di lantai 2, ucap nenek-nenek itu. Selepas dari komunikasi itu, Daniel pun memutuskan untuk pergi kembali ke rumahnya. Dan itu pengalaman yang cukup menarik yang pertama kali dialami oleh Daniel yang datang ke suatu tempat itu. Yang di luar dugaan, ternyata sosok nenek-nenek yang di depan itu ternyata ibu dari anak-anak yang ada di dalam rumah itu. Cuman dianiaya, tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah itu. Entah apa sebabnya, saya juga gak tahu. Yang mengakibatkan nenek-nenek itu dilarang untuk masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, dari sana Daniel pun pulang ke rumahnya dan cukup menguji adrenalinnya lah, dimana banyak sekali menjumpai sosok-sosok makhluk tak kasat mata di sana. Dan itu sebenarnya bukan hal pertama kali Daniel datang ke suatu tempat, cuman itu pengalaman pertama kali yang memang sangat berkesan buat Daniel itu, kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu aja cerita atau kisah yang dialami oleh Daniel yang bisa saya ceritakan pada penonton semua. Semoga bisa menghibur kalian semua dengan
cerita-cerita saya ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk saksikan lagi video saya selanjutnya. Akan terus bercerita mengenai kisah-kisah atau cerita mistis lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.